kita mau jadikan 4 kali berapa hasil 15, matematika angkatan 2021, jadi sekarang baru semester 5. Terus ada satu lagi di mahasiswa Sandrina tetapi tidak ikut ke sini, dari prodi matematika angkatan 2000, maaf ini Tiara dari 2020, jadi semester 7 ya. Sandrina dari angkatan 2021 semester 5. Baik ya, tadi kita sudah foto, mudah-mudahan akan jadi kenangan selalu walaupun pelatihan sudah berlalu, tapi Bapak Ibu tidak. Terus kita pernah bertemu hari ini di ruangan ini untuk sama-sama mengupgrade diri. Jadi bukan Bapak Ibu yang saja yang belajar, saya juga belajar. Kita sama-sama mengupgrade diri, sama-sama meningkatkan kompetensi. Oke, nah Bapak Ibu bisa lihat ya di sini topik yang saya angkat itu adalah salah satu bagian atau pelajaran dalam teori bilangan dalam matematika. Temanya tentang kata bagian. Mungkin sudah ada bayangan kira-kira belajar apa sih? Kalau kata-kata kata bagian itu ya berarti asosiasinya kan ke faktor, ya pembagi, ya operasi pembagian, dan komponennya ada apa pembaginya faktor. Ya. Kalau di level SD biasa sudah diperkenalkan ya faktor prima, kemudian sudah mulai diajarkan tentang FPB atau persekutuan bersama ya. Oke ya, itu nanti dalam salah satu dari topik yang kita pelajari juga. Tetapi tidak sekedar belajar ya. Jadi di sini saya ingin memberikan sesuatu yang mungkin belum pernah Bapak Ibu temui ya. Jadi nanti kita akan lihat ternyata bilangan itu bisa juga dibuat sesuatu yang mengasihkan, sesuatu yang indah ya. Kita bisa lihat ternyata ada fenomena begini di bilangan. Oke. Baik, sebelumnya saya ingin tampilkan dulu ya sebuah quote atau kutipan dari seorang matematika bernama Josh Cantor ya, yang beliau mengatakan bahwa seorang ahli matematika itu tidaklah mempelajari matematika karena kegunaannya. Itu ya, jadi tidak terlalu pusing dengan ini nanti gunanya apa. Tetapi ia mempelajarinya karena dia senang, dan dia senang karena matematika itu juga. Jadi kalau kita selama ini mungkin belum bisa merasakan keindahan matematika, ya insya Allah mudah-mudahan setelah pelatihan ini nanti Bapak Ibu bisa berubah pandangannya, bisa melihat oh matematika itu tidak menarik. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu Bapak Ibu sekarang pertama kali punya HP itu tahun berapa? Cuma masih Nokia. Kalau saya pertama kali beli HP itu tahun 2000. Tahun 2000. Harganya waktu itu sekitar 700.000. Itu mereknya Ericsson. GH satu berapa ya? Belum yang pakai Sony ya. Ericsson yang masih betul itu ya. Bisa buat gadget itu. Jadi kalau yang jatuh itu yang bukan lantainya. Nah, oke, saya bukan orang HP-nya, tapi itu kan zaman-zaman HP pertama kali booming. Yang mahal itu justru bukan HP-nya, tapi apa? Nomornya. Ada yang jual waktu itu nomornya bentuknya 414141 ya. Dijualnya berapa? 41 juta. Itu waktu itu saya masih tinggal di Bandung ya. Bahasanya tuh dulu kan orang lokal sana pikiran rakyat ya. Kalau Jakarta tuh kayak pos kotanya banyak iklannya nih. Banyak yang dulu jual nomor HP ya, nomor cantik. Nah salah satu nomor cantik itu bukan cuma sekedar nomor bulan, tapi bagi sebagian kaum itu kan ada kepercayaan ada angka-angka yang membawa keberuntungan ya, atau istilahnya angka hoki. Misalnya angka 9. Itu salah satu yang sering dipamerkan adalah seperti ini ya. Jadi misalkan ya, ada seorang yang ingin jual nomor, katakanlah beruntutnya itu 7891749. Nah, bagaimana cara mengiklankannya? Karena ada beberapa kelompok atau beberapa
matematis ya yang meyakini angka keberuntungan, angka 9. Maka dia praktekkan, dia tunjukkan. Ini bentuknya 9. Itu angka hoki. Kemudian dua angka terakhir 79. Kalau 7 dikali 9 hasilnya 63. 6 ditambah 3 hasilnya 9. Ambil 3 angka terakhir 4, 7, 9. Kalikan 4 kali 7 kali 9 hasilnya 252. Kalau dijumlah 2 tambah 5 tambah 2 itu hasilnya 9. Dan seterusnya sampai bawah itu selalu didapatkan bahwa terakhirnya 9 ya. Jadi yang di merah-merah itu semua adalah 9. Bisa diverifikasi bahwa hitungan ini tidak salah. Ya, jadi bukan dikarang-karang tapi memang bisa dicek hitungannya benar, jumlahnya benar. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat kali ini gimana yang ada dalam lagi itu? Ini sesuatu yang keren atau sebenarnya biasa aja sih? Oke. Ya, kalau orang yang tidak ini ya, hanya memandang atau tidak begitu meneliti lebih lanjut tentang fenomena ini, mungkin ya, wah ini benar nih, hoki ini angkanya gitu ya. Tapi sebenarnya tahu nggak sih rahasianya apa ya? Oke, nanti kita temui di bagian belakang materi ini kita akan temui kenapa kok bisa begitu. Dan selain angka ini bisa nggak angka yang lain? Ya, selain nomor HP ini bisa nggak kita jual nomor HP lain ya? Kalau mau seperti ini kuncinya apa? Gitu ya. Nanti kita bisa temui. Oke? Baik, kita lanjut dulu ya. Tapi kita akan belajar pelan-pelan. Oke, jadi pertama ini adalah pengertian tentang kata-kata keterbagian. Jadi dua bilangan bulat ya, A dan B itu kita katakan A itu membagi B kalau B itu bisa ditulis sebagai A dikali sesuatu. Gampangnya begini. Ini kadang-kadang kalau kita tidak terbiasa dengan lambang itu akan bingung ya. Tapi kalau biasanya nggak dari mana itu kan langsung pakai angka ya. Kalau dikatakan A membagi B, itu sama aja kita mengatakan A faktor dari B. Dengan cara yang sama, kita juga mengatakan B itu lipatan A. Apa artinya B lipatan A? Berarti B itu adalah A dikali sesuatu. Gitu kan? Kalau bahasa sehari-hari ini sebelah ada ya? Oh ya. Ya, oke nanti saya masuk. Contoh di sini, ya, ini dibacanya 3 membagi 15. Ya, apa kalau bahasa sehari-harinya 3 faktor dari 15, artinya 15 itu kelipatan 3. Kenapa kita katakan 15 itu kelipatan 3? Karena kita bisa menulis 15 sebagai 3 dikali 5. 4 bukan faktor dari 15. Dengan kata yang sama, kita mengatakan 15 bukan kelipatan 4. Kenapa? Karena kita nggak bisa nulis 15 sama dengan 4 dikali sesuatu yang bulat juga. Ya, kalau kita mau jadikan 4 kali berapa hasil 15, tentu pecahan bentuknya, tidak bulat. Ya, tetapi karena di sini yang diinginkan adalah harus bulat, maka dengan demikian 15 itu bukan kelipatan 4. Nah, itu adalah pengertian dari keterbagiannya. Dari situ kita punya istilah faktor, punya istilah kelipatan. Ya. Oke, ini ada beberapa sifat ya, ini mungkin abstrak ya. Yang pertama, kalau A faktor dari B, B faktor dari C, maka pastilah A faktor dari C. Ya. Kalau dalam bilangan misalkan kita tulis 3 itu faktor dari 15. 15 itu faktor dari 60. Dari sini kita bisa simpulkan 3 adalah faktor dari 60. Oke. Itu angka yang nomor 1 ya. Jadi kalau dalam bahasa abstraknya begini ya, kalau ini contoh dalam bilangannya ya. Jadi kalau 3 faktor 15, 15 faktor dari yang lain, berarti 3 faktor dari bilangan. Ya. Lebih lanjut, sifat itu dinamakan sifat transitif kalau dalam matematik ya. Terus yang kedua, kalau A itu faktor dari B dan juga faktor dari C, maka A itu pasti faktor dari
kelipatan B ditambah sembarang kelipatan C. Misalkan gitu, kita mengatakan 3 itu faktor dari 6, 3 juga faktor dari 15 misalkan. Nah sekarang kita bisa tuliskan bahwa 3 itu faktor dari, nah ini terserah 6 itu mau dikali berapapun ya, 15 kali berapapun, ini mau dimasukin angka berapapun ya, misalnya ditulis 2, di sini 7 ya, ini pasti benar. Ini kan nilai 12 ditambah 105 ya, berarti 117 ya. Jadi kalau dia faktor dari 6, faktor dari 15, berapapun kelipatan 6, berapapun kelipatan 15 jumlahkan, itu pasti masih kelipatan 3. Itu contoh. Yang ketiga, kalau A faktor dari B, tapi pada saat yang sama B juga faktor dari A, maka A dan B itu sama atau A dan B itu berlawanan. Jadi kedua bilangan itu bisa saling membagi, ya, atau yang satu saling kelipatan dengan yang lain, atau saling faktor dari yang lain. Hanya bisa kalau keduanya adalah bilangan yang sama atau yang satu adalah negatif dari yang lainnya. Kemudian yang keempat, kalau A dikali B adalah faktor dari C, maka baik A maupun B itu harus sama-sama merupakan faktor dari C. Jadi misalkan 2 kali 3 ya. Ini kan 6 ya. 6 itu faktor dari katakanlah 18. Maka kita bisa pastikan bahwa baik 2 maupun 3 itu sama-sama faktor 18. 3 juga faktor dari 18. Oke, itu penjelasan dari sifat yang ada di depan. Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan langsung saja, tidak usah menunggu diberi waktu gitu ya. Karena ini waktu juga agak dekat pelatihannya, jadi saya akan mempercepat. Berikutnya ada bilangan tertentu yang kita sebut sebagai bilangan prima, kelompok bilangan prima. Dalam bilangan bulat, kita punya bilangan nol, kita punya bilangan satuan. Jadi bilangan satuan itu sebenarnya bukan hanya satu ya, tapi negatif satu itu juga termasuk. Tapi kalau identitasnya satu ya, tapi kalau disebut bilangan satuan itu sebenarnya satu dan negatif satu. Oke, nah bilangan bukan nol dan bukan satuan, itu ada bilangan-bilangan tertentu yang disebut bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Ya. Kalau dalam bahasa menurut SD gampangnya kan bilangan yang punya tetap 2 faktor gitu ya. Atau dengan kata lain ya bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan ibunya sendiri. Ya. Tapi biasanya kalau tingkat yang lebih tinggi, ya bilangan negatif itu disebut dianggap faktor juga. Jadi kalau pengertian 2 faktor itu sebenarnya ya mungkin kalau di level SD masih relevan, tapi kalau di tingkat yang lebih tinggi ya bukan 2 faktor lagi tapi 4 faktor karena memperhitungkan bilangan negatifnya. Misalkan 3 ya, atau 2 ya. 2 itu faktornya bukan 1 dan 2 saja, tapi negatif 1 dan negatif 2 itu faktor. Oke. Tapi gampangnya di sini kita pakai pengertian di level SD saja bahwa bilangan prima itu bilangan yang hanya tepat bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri, atau dengan kata lain tetap memiliki 2 faktor. Sementara bilangan-bilangan yang non prima itu istilahnya disebut bilangan komposit, karena dia bisa dikomposisi, ya, bisa diurai menjadi perkalian bilangan-bilangan yang selain satu dan dirinya sendiri. Nah, ada sebuah teorema dari Eratosthenes yang mengatakan demikian. Untuk setiap bilangan komposit N akan ada bilangan prima P ya, yang merupakan faktor dari N dan nilai P itu lebih kecil dari atau sama dengan akar N. Apa maksudnya ya?
Mungkin kalau membaca kalimatnya nggak terbayang. Oke, jadi pertanyaannya juga sekalian begini. Terus ini teoremanya manfaatnya apa kira-kira ya? Manfaatnya apa? Jadi begini, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah punya pengalaman menguji bilangan besar ya, bilangan besar yang sampai 3 digit, 4 digit atau mungkin lebih gitu ya. Ingin menguji apakah bilangan itu merupakan bilangan prima atau bukan. Di sini saya kasih contoh gini. Periksa apakah bilangan 653 itu prima atau bukan. Kalau sekilas, Bapak itu bisa nebak 653 itu prima atau bukan. Ditebak dulu aja, ditebak. Prima atau bukan? Prima. Kalau oke ya. Kalau prima, gimana kita yakin bahwa dia itu prima? Kalau kita mau nunjukin besar, dia prima nih. Nah, gimana nunjukin bahwa dia itu prima? Apakah kita mau nyoba satu persatu? Dia habis ya dibagi dua. Kalau dibagi dua jelas nggak habis ya, karena ganjil kan. Habis dibagi 3 nggak? Bisa dicek. Ya. Kalau nggak habis dibagi 2, otomatis nggak habis dibagi 4. Ya, habis dibagi 5 nggak? Dicek. Mungkin nggak, karena bentuknya kelihatan. Ya. Habis dibagi 7 nggak? Ngecek lagi. Pertanyaannya mau sampai kapan kita ngeceknya? Ya kalau kuat sampai 453 dicek semua. Tapi kan berat ya. Nah sekarang begini. Jadi pekerjaan ini bisa terbantu dengan teorema Eratosthenes ini. Ya kita lihat. Jadi kan tadi kalau mau ngecek bilangan ini prima apa ya, caranya kita coba dibagi dengan bilangan-bilangan prima yang kecil gitu. Yang jadi pertanyaan kan kita mengujinya sampai kapan? Nah kalau menurut Eratosthenes, pengujian ini bisa kita hentikan sampai akar dari M. Jadi sekarang gini, berapa akar 653? Kita nggak tahu yang pastinya ya. Tetapi kita tahu dia antara, jadi 653 itu kan bilangan kuadrat yang lebih kecilnya yang dekat 625 ya. Jadi di sini 676. Kalau ditarik akarnya, ya, akar 653 itu nilainya di atas 25, di bawah 20. Nah sekarang kalau menurut Eratosthenes, kita memeriksa dia prima atau bukan cukup diceknya sampai bilangan prima di bawah 25. Jadi begini, 2 membagi 653 ya, bagus. Ini kan jawabannya negatif ya, karena kita tahu 653 ganjil. 3 faktor dari ini bisa dicek, itu ternyata juga tidak ya, bisa dicek. Kalau 2 nggak gagal, pasti 4 gagal. Jadi kita cobanya ke bilangan prima yang berikut 5. Ini juga bukan, karena ekornya nggak 5 kan, yang bawah nggak 5. Terus bilangan prima berikutnya 7. 7 faktor dari 653 bisa dicek, dia juga bukan. Tidak. 7, 8, 0, 5, 9, 3, 10, 11. 11 faktor dari ini ternyata juga tidak. 13 faktor dari 653 bisa dicek juga tidak.
14, 15 bukan terima, 16 bukan terima, 17. Bisa dicek 17 apakah faktor dari 653? Ternyata tidak juga, ya kan? 18 enggak, 19 juga tidak. 20, 21 enggak, 22, 23 ini juga tidak. Nah, 23 ini bilangan prima terakhir sebelum 25. Karena dia gagal semua, maka menurut Eratosthenes ini sudah cukup untuk menjamin bahwa 653 itu prima. Jadi kita nggak usah lanjutin ke 29, 31 nggak perlu. Menurut Eratosthenes sampai sini ketika dia semua gagal, maka kesimpulannya prima. Nah, itu salah satu contoh ilustrasi ya dari aplikasi dari Eratosthenes dan juga bagaimana atau manfaatnya apa. Oke. Nah, kemudian berikutnya ya, tadi dari istilah keterbagian kita kan punya istilah mengenai faktor, dan dalam matematika itu ada terminologi faktor persekutuan terbesar atau FPD ya, atau ada juga yang menyebutnya sebagai pembagi bersama pembesar. Biasanya ini di level SD juga sudah diajarkan gitu ya. Kalau zaman saya dulu ya, mungkin Bapak Ibu sudah ibu ya sama-sama mengalami yang beda jauh lah ya, tahun ini. Biasanya kan menghitung FPD, KPK ini kan caranya pakai ini faktorisasi kan, pakai faktorisasi, pakai pohon faktor, terus tulis faktornya, terus nanti tadi mana yang pangkatnya sama, yang pangkatnya sama, mana yang beda, pangkatnya yang terbesar, yang terkecil seperti itu. Kalau yang sekarang saya terus terang agak bingung juga ketika lihat anak dari pakai kompeten, kadang-kadang nggak susah lama gitu pahamnya. Ya, tapi ya apapun tetap ya bisa diajarkan. Gitu. Cuma di sini mungkin nanti saya akan review teknik zaman dulu itu. Oke. Apa pengertian faktor persekutuan terbesar? Oke. Jadi yang dimaksud faktor persekutuan terbesar ini juga sebenarnya kita juga perlu ya, tidak hanya ngajarin rumusnya begini, tapi apa sih maknanya? Terus apa juga kegunaannya? Jadi yang dimaksud faktor persekutuan terbesar itu adalah faktor yang sama-sama muncul dan yang paling besar nilainya. Oke, di sini ini di presentasi ini saya masih pakai negatif, tapi kalau Bapak Ibu lihat di SD ya, abaikan saja negatifnya. Misalkan kita mau mencari faktor persekutuan terbesar dari 30 dan 24. Ya, kita kumpulkan semua faktor dari 30 ya, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Faktor dari 24 kita kumpulkan semua 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nah, di antara dua himpunan itu ada yang sama-sama masuk di keduanya kan, misalkan 1, ya, 2, 3, 6. Itu namanya faktor persekutuan saja. Ya, faktor bersama atau faktor persekutuan. Nah, kalau ada kata-kata terbesar, ambillah yang terbesar di sana. Jadi karena yang persekutuannya 1, 2, 3, dan 6, jelas di situ yang terbesar 6. Jadi efeknya adalah 6. Jadi 30 dan 24 artinya 6. Oke. Nah, sekarang pertanyaan, buat apa sih kita ngitung FPD ya? Kira-kira apa? Kita mengajarkan kok ngitung FPD begini. Kira-kira buat apa ya? Yang mudah adalah kalau kita ya walaupun sebenarnya jangan dipraktekkan ya, kalau kita mau menyederhanakan pecahan, kalau kita punya 24/30,
kita mau sederhanakan. Kan bisa perlahan-lahan ya, bagi dua, karena sama-sama benar. Terus dicek lagi masih bisa dibagi berapa lagi ya? Bagi tiga mungkin masih bisa lagi ya. Jadi kalau kita pakai bagi dua, ini kan jadi 12 per 15. Oke, sekarang kita kenal ini sama-sama genap nih, bagi dua bisa 12 sama 15. Kita kenal ini sama-sama kelipatan 3 kan? Bagi lagi, jadi 4. 4 sama 5, ini kayaknya udah artinya. Tapi begini, kalau kita tahu bahwa 24 dan 30 itu FPB-nya 6, maka kalau mau menyederhanakan yang paling cepat itu langsung dibagi FPB-nya. 24 dibagi 6, 4, 30 bagi 6. Nah, ini kan baru akan terasa kalau bilangnya besar. Kalau bilangnya besar, nanti kalau menyederhanakan pelan-pelan itu mungkin agak susah kan. Tapi kalau kita hitung, oh ini FPB-nya sekian, ya, kata beres-beres. Maka kalau kita mau sederhanakan, langsung masing-masing bagi FPB-nya itu dijamin hasilnya sudah paling sederhana. Tidak bisa lagi disederhanakan. Itu salah satu ilustrasi. Sebenarnya banyak ya, cuma mungkin kalau untuk level SD belum nyampe ke sana. Ya, tapi kalau dengan diilustrasikan penggunaannya, ya, pasti mereka bisa akan lebih nangkap gitu dan lebih teringat. Oh, ya, ini FPB itu muncul dalam masalahnya kan di sini. Oke, ini ada teorema, mungkin tidak usah tahu dalam, tapi sekedar ilustrasi saja bahwa FPB dari dua bilangan itu selalu bisa ditulis sebagai kombinasi dari dua bilangan tadi. Jadi ilustrasinya begini. Tadi kita sudah hitung 30 dan 24 FPB-nya 6 ya. Atau mungkin kita pakai contoh lain. Misalkan kita diberikan dua bilangan, misalkan 48 dan 60. Berapa FPB-nya? Kita jangan malu ya. 48 dan 56. Dan 56. Ini faktornya kan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 dan 44. Kalau 56 faktornya adalah 1, 2, 4, 8, 7 dulu ya. 7, 8, 14, 28. FPB-nya adalah 8. Nah, teoremanya mengatakan bahwa kita bisa dapat itu 8 itu sebagai kombinasi dari 48 dengan 56. Ya, tinggal di sini isi bilangan berapa dengan berapa, tinggal disesuaikan. Bilangannya boleh positif, boleh negatif. Kalau 8 sama 5 kira-kira berapa? Negatif 1, ini 1. Dapat kan 8. Kebetulan 5 sama 48 selisihnya 8. Tapi ini bisa dicoba dengan bilangan, pasangan bilangan yang lain berapa dengan berapa. Jadi selalu bisa ditulis FPB itu selalu bisa ditulis sebagai kombinasi dari dua bilangan tadi. Kita lanjutkan.
istilah prima relatif yaitu dua bilangan yang tidak punya faktor sekutu selain satu ya. Contoh misalkan 4 itu kita katakan prima relatif terhadap 9, walaupun 4 dan 9 itu bukan prima, tapi 4 itu prima relatif terhadap 9 karena apa? Antara keduanya faktor sekutunya 1. Oke, saya lanjut saja. Nah, ini teknik menghitung NPD cara yang mana ya? Cara yang konvensional. Jadi dengan cara faktorisasi ya, itu NPD sebenarnya bisa dihitung dengan cara yang mudah ya. Jadi caranya adalah kita faktorkan dua bilangan yang mau dicari NPD-nya dengan faktor-faktor prima ya, dan ditulis dalam bentuk, istilahnya kalau dalam matematik ini adalah bentuk kanonik. Jadi 2 pangkat berapa kali 3 pangkat berapa kali 2 pangkat berapa dan persen. Contoh ya, kalau kita mau hitung katakanlah tidak cuma 2 bilangan tapi sekaligus 3, 60, 108, 224 ya. Maka kalau kita faktorisasi 60 itu kan kita bisa itu sebagai 2 kuadrat kali 3 kali 5, 108 2 kuadrat kali 3 pangkat 3, 224 itu 2 pangkat 5 kali 7. Nah sekarang karena faktor yang muncul 2, 3, 5, dan 7, maka kita seragamkan, kita tulis semua dalam bentuk 2, 3, 5, 7 yang muncul. Kalau yang tidak muncul diberi pangkat 0. Oke. Nah gimana cara menghitung NPD-nya? Cari pangkat terkecil untuk setiap faktor, prima. Jadi kadang-kadang kita ngajarnya ini, kalau NPD cari yang sama pangkat yang terkecil, 2 sama, 3 yang sama, kadang nggak ada ya. 5 juga, berarti yang sama cuma 2, pangkat terkecilnya 2 kuadrat gitu ya. Kalau KTK tulis semua yang sama cari pangkat terbesar. Oke, tapi kalau tidak ingin bingung sebenarnya ditulis seperti diseragamkan semua sama, ada 2, ada 3, ada 5, ada 7. Nah untuk masing-masing cari pangkat yang paling kecil. 2 kecilnya 2, maka itu 2 kuadrat. Untuk 3 pangkat terkecilnya 0, 5 pangkat terkecilnya 0, 7 pangkat terkecilnya 0. Maka 2 kuadrat kali 3 pangkat 0, 5 pangkat 0, 7 pangkat 0, jadi semua 1 nilainya, maka hasilnya adalah 4. Itu teknik menghitung dengan faktorisasi. Jadi patokannya cukup dari pangkat terkecil. Oke. Kemudian ada juga teknik menghitung NPD yang namanya algoritma pembagian. Teknik ini digunakan kalau menghitung bilangan yang besar-besar. NPD dari berapa puluh ribu sekian dengan berapa puluh ribu sekian. Kalau dengan faktorisasi mungkin agak lama, itu bisa digunakan algoritma pembagian. Ya. Di sini tidak akan terlalu dalam, tapi kita tahu saja ya. Jadi gini. Cara kerjanya bagaimana? Kita tahu bahwa dalam bilangan bulat itu ada yang namanya suatu sifat ya. Kalau bilangan A dan B diberikan A dan B bilangan bulat B-nya 0 ya, maka A dibagi B misalkan sisanya R. Kalau A dibagi B kan ada hasil bagi, ada sisa. Kita bisa menulis A itu sebagai hasil bagi dikali B ditambah sisa. Kita gini, kalau ditanya 17 dibagi 5 berapa? 3 sisa 2 ya. Kita nggak pernah mengatakan hasilnya 2 sisa 7 bukan ya. Sisanya masih kebanyakan. Jadi yang namanya sisa itu lebih kecil dari pembagian. Gitu ya.
ini bisa ditulis 17 sama dengan 3 dikali 5 ditambah 2. Oke? Ini hasil bagi, ini pembagi, ini sisa. Sisa selalu lebih kecil dari pembagi ya. Sisa lebih kecil dari pembagi. Oke. Nah, sekarang gimana algoritma pembagian ketiga? Ya, langsung pakai contoh. Misalkan kita mau menghitung FPV dari 171 dikali dengan 108 ya. Jadi 171 itu kan yang lebih besar kan? 171 dibagi 108 itu kita tahu hasilnya 1 sisa 63 kan? Jadi kayak ini. Kalau pecah begini berarti hasil baginya ini sisanya ini. Jadi kita coba kita bagi 171 dibagi 108 itu kita dapat hasilnya 1 sisanya segini. Terus langkah berikutnya ambil yang merah ini 108 dibagi 63 ya. Hasilnya 1 sisa 45 ya. 63 dibagi 45 sekarang ambil 63 dibagi 45 hasilnya 1 sisa 18. Lanjut 45 dibagi 18 45 bagi 18 hasilnya berapa sisa? 9. 18 dibagi 9 2 gak ada sisa. Kalau gak ada sisa berarti dan FPD nya adalah yang berhasil dan bisa dicek bahwa hasilnya FPD nya segitu. Itu prosesnya. Jadi bertingkat makin lama itu kan angkanya makin lama makin kecil dan suatu saat pasti berhenti tidak ada sisa. Nanti bisa dicoba dengan bilangan-bilangan yang lainnya. Akan lebih terasa itu kalau bilangannya besar-besar. Karena dia nanti akan terus berkurang sampai nanti ketika dia berhenti tidak ada sisa, disitulah FTB-nya muncul. Itu namanya algoritma pembagian. Nah, pasarannya FTB ada KPK. Kalau FTB tadi faktor, sekarang KPK itu kelipatan. Kalau faktor kita cari yang terbesar, maka kelipatan kita cari yang kecil. Contoh, misalkan KPK dari 4 dan 6. Kita bisa mendata kelipatan 4 itu 4, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Kelipatan 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Nah, bilangan pertama yang muncul bersama-sama atau di kedua kelompok adalah 12. KPK-nya adalah 12. Oke. Nah sekarang untuk teknik menghitung KPK juga ada dengan cara yang tadi favorisasi ya, ditulis dalam bentuk kanonik. Kemudian ya, saya ingat dulu kalau guru saya ngajarin, kalau KPK cari faktor yang sama maupun yang tidak sama ditulis semua, cari pangkat yang terbesar. Jadi ya, mungkin kalau bilangannya tidak terlalu banyak masih agak mending, tapi kalau bilangnya sudah banyak ya, itu rawan juga ini ya agak ekor juga tidak. Nah, maka di sini ya saya tawarkan bentuk yang agak ini ya, mungkin bisa bermudah diseragamkan. Misalkan ya, kalau tadi kita hitung EBB 60, 108 dan 224, di sini kita pakai lagi tadi faktorisasinya. Jadi 60 itu 2 kuadrat kali 3 kali 5. 108 2 kuadrat kali 3 pangkat 3, 24 2 pangkat 5 kali 7. Faktor yang muncul adalah 2, 3, 5, dan 7. Itu ditulis semua. Jadi ditulis semua di sini. Kalau tidak muncul beri pangkat 0. Maka nanti untuk KPK kita tinggal tuliskan aja pangkat yang terbesar dari masing-masing faktor ini. 2, pangkat terbesarnya 5 kan, maka sekitar 5. 3, pangkat terbesarnya 3, terus 3. 5, ini 1, ini 0, 0. Paling besar 1 ya. Tulis bawah 1, 7, 0, 0, 1. Paling besar 1. Maka KPK-nya 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 3 kali 5 kali 7. Dan hasilnya dapat 30.240. Oke,
Jadi kalau dengan cara demikian diharapkan tidak terlalu pusing. Intinya kan kalau FPP itu tinggal cari yang terkecil, KPK cari yang terbesar, gitu aja. Oke, ini ada satu sifat ya, bahwa kalau kita punya dua bilangan A dan B, maka hasil kali KPK dengan FPP-nya itu akan selalu sama dengan A kali B. Misal sih, kalau kita ngecek FPB dari 24 dan 60 itu kan, nah, tadi contoh itu ya kan FPB 24 dan 60 ini kan jangan 24 yang kecil aja lah, 4 dan 6. Atau 12 dan 20. Coba FPB 12 dan 20. Atau gini, kita pakai faktorisasi prima tadi. 12 2 kuadrat kali 3, 20 itu 2 kuadrat kali 5. Maka kita tulis ini 2 kuadrat kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 0, 2 kuadrat kali 3 pangkat 0 kali 5 pangkat 0. Maka FPB-nya 2 kali 1 pangkat 2, 3 cari yang paling kecil pangkat 0, 5 cari yang paling kecil pangkat 0. Kemudian KPK-nya 2 kuadrat, 3 cari pangkat terbesar 1, 5 jadi ini berapa? 4 kali 1 kali 4, 4 kali 3 12 kali 5 6. Sekarang kita hitung FPB dikali KPK berapa? 4 kali 60 240 ya. Dan itu sama aja dengan 12 kali 20. Ini selalu sama. Itu yang dimaksud karena. Jadi bisa dicoba dengan pasangan-pasangan bilangan yang lain. Jadi hasil perkalian KPK dengan FPB itu akan selalu sama dengan hasil kali kedua bilangan. Ya. Mungkin ada yang baru menyadari gitu ya, tapi yang anak-anak mungkin pada belum menyadari, bisa diperkenalkan. Oke. Ya, tapi harus paham juga ya FPB, KPK, ya, ini. Nah ini adalah sifat yang muncul ya, dan akan berlaku untuk sembarang yang jadi buat tambahan aja, tambahan pengetahuan. Ya supaya karena juga terlatih melihat fenomena ya, ternyata ada fenomena bahwa apapun bilangannya mau diganti dengan bilangan pasangan apapun ya akan selalu demikian. Ini kan kita berikan sama kita hasilkan dua bilangan tadi. Oke, baik sekarang ini ganti lagi nggak apa-apa ya. Sebenarnya inti dari materi adalah yang menggunakan ciri-ciri perjanjian. Gimana sih cara kita mendeteksi ini suatu bilangan kelipatan tertentu atau enggak? Dari yang paling gampang dulu. Saya dengan ciri keterbagi oleh 2, 4, 8, dan 16 dan seterusnya.
Ciri-ciri bilangan kelipatan 2 itu kita lihat bentuknya aja. Habis 92 saja. Tapi ini sebenarnya bisa dikembangkan. Nggak cuma 2. Bisa untuk semua pangkat dari 2. Pangkat 2 dari 2 kan 4. Kalau ciri kelipatan 4, ambil 2 digit terakhir. Cek kelipatan 4 atau bukan. Nah kalau kita cek dari 2 pangkat 3, 8 ya, itu cirinya ada 3 angka terakhirnya kelipatan 8 atau bukan. Misalnya 2000 itu kan 3 angka terakhirnya 000. 000 itu kan kelipatan 8. Berarti dia kelipatan 8. Selesai. Oke. Atau misalkan ya yang ini kalau mau kelihatan hebat bisa 7.048. Kelipatan 8 bukan? Kelipatan 8 bukan? Lihat 3 angka terakhirnya kan? 048 kelipatan 8 ya. Itu kelipatan 8. Jadi depan-depannya nggak usah diperhatikan. Kalau 3 angka terakhirnya tidak habis dibagi 8, bukan kelipatan 8. Tapi kalau 3 angka terakhirnya kelipatan 8, maka dia kelipatan 8. Bahkan ini juga bisa kita katakan, ini kelipatan 16 bukan? Kalau 16 agak sudah. Kalau ininya 0 ini enak. Nah, kelipatan 16 bukan? Lihat 4 angka terakhir. Nomor 48 ini kelipatan 16 ya. 48 16 kali 3. Nanti kelipatan 16 juga dia. Jadi yang depan-depannya bisa diabaikan. Nah, jadi kelipatan 2 ya, itu sifat dari kelipatan 2 bisa kita kembangkan juga untuk kelipatan 2 pangkat n ya. Jadi kalau ciri dari bilangan kelipatan 2 pangkat n itu lihat n angka terakhirnya, n digit terakhirnya. Kelipatan 2 pangkat 5, lihat 5 angka terakhir. Terus yang berikutnya kelipatan 5, kita kenal pasti cirinya adalah buntutnya 0 atau 5 ya. Jadi suatu bilangan bulat habis dibagi 5 kalau angka terakhirnya kelipatan 5 ya, lihat aja 0 atau 5. Tapi kita bisa kembangkan untuk pangkat dari 5 pangkat 2 kan 25. Apa ciri kelipatan 25? 2 angka terakhirnya kelipatan 25. Jadi buntutnya lihat 00, 25, 50 atau 75. Itu kelipatan 25. Dan kita bisa kembangkan untuk ciri kelipatan 125. Kelipatan 125 cirinya apa? 3 angka terakhirnya hanya mungkin 000, 125, 250, 375, 500, 625, 750 dan 475. Depannya nggak masalah bagaimanapun ruwetnya ya. Tapi asal 3 angka terakhir kelipatan 125 itu dijamin dia kelipatan 125. Nah ini nanti juga bisa dikembangkan untuk pangkat-pangkat yang lebih tinggi. Oke, nah sekarang ini kunci dari yang tadi iklan di depan. Apa ciri bilangan kelipatan 9? Ada proses yang kita lalui. Kita bisa tulis 10 itu 9 kali 1, 100 itu 99 kali 1, 1000 itu 999 kali 1. Intinya bilangan 1 dengan 0 di belakangnya ya, itu pasti kelipatan 9 ditambah 1 gitu kan. 1 juta itu 999.999 ditambah 1 ya. Secara umum ya 10 pangkat sen itu selalu berbentuk 9 kali sesuatu ditambah 1 ya, dimana sesuatunya itu ya 1111 berapa digit gitu ya. Dan ilustrasi di atas sana ya, kalau 1000 itu 9 kali 111 terus ditambah 1. Oke, nah sekarang ini ada proses ya yang nanti akhirnya menunjukkan bahwa apa? Suatu bilangan itu selalu bisa ditulis sebagai kelipatan 9 suatu bilangan dengan digit. Jadi ini misalkan angka satuan, angka puluhan, ratusan dan seterusnya ya. Itu selalu bisa ditulis sebagai kelipatan 9
kelipatan 9 kali ada 9 dikali ditambah ini adalah jumlah digitnya. Jumlah ini kan angka satuan, tapi ini kan jumlah angka terakhir tambah angka di depannya tambah angka di depan sampai angka pertama. Nah, kapan suatu bilangan adalah kelipatan 9? Kalau jumlah digit-digitnya semua adalah kelipatan 9. Jadi dicari. Jadi kalau kita punya bilangan misalkan kalau kita jumlahkan 4 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 2 itu hasilnya adalah 11 tambah 5 tambah 18. Ini kelipatan 9. Maka ini juga kelipatan 9. Bisa dicek 4.753 dibagi 9 itu habis. Atau sebaliknya, kita ambil bilangan sembarang, misalkan 156 sembarang kita kali 9 hasilnya berapa? 1350 ditambah 54 1404. Dan kalau kita cek 1 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 4 hasilnya berapa? Nah, ini kan tidak ada iklan yang muncul di depan tadi. Kuncinya apa? Kuncinya itu nomor HP-nya itu bentuknya harus 9 dan di tengahnya jangan ada angka 0. Kalau ada angka 0 bubar, 0 semua. Jadi misalkan Bapak Ibu ada yang kebetulan HP-nya gitu ya. Angka terakhirnya 9. Angka di tengahnya awalnya berarti 4, 8, 2, 1, 7, 3 misalkan ya. Misalkan mau demo saya ini aja. Karena angka awalnya 9, maka berikutnya 4 kali 9 ini kan pasti 36. Dijamin jumlahnya kan kira-kira 9 kan, karena di sini ada 9. 8 kali 4 kali 9 36 kali 8 24 tambah 288. Jumlahkan 2 tambah 8 tambah 8 18. Lanjut 1 tambah 8. Kuncinya apa? Ada 9 di sini. Jadi mau di depannya ini kayak gimana pun, asal ada 9, tapi asal jangan ada angka nolnya ya. Dan angka nol bubar habis. Asal jangan ada angka nol, akhirnya 9 pasti muncul ujungnya pasti 9. Ya, makanya kalau kita yang paham, terus sebenarnya nomor itu ya tahu rahasianya, dan itu apa? Kita bisa cari nomor-nomor yang lain yang sifatnya seperti ini. Seperti itu. Ya, jadi kalau ditawarin harga mahal ya kita kalau itu biasa. Kita juga bisa bikin nomor yang seperti itu ya, tahu rahasia. Nah, itu juga akan menjadi ciri keterbagian oleh 3 ya. Oke. Ini waktunya harus sampai 11.15 ya. Benar ya? Oke ya, ada 20 menit. Jadi sisanya ini untuk perangkatan saja, Bapak Ibu. Memang jadi ini kan memang bukan materi yang diajarkan di SD ya, tapi namanya peningkatan kompetensi itu adalah kita melakukan sesuatu yang di luar. Ya, di luar supaya apa? Kita punya pandangan yang lebih luas, tidak hanya pandangan yang kita butuhkan di sehari-hari. Kita butuh dari cuma pandang sini, tapi meningkatkan kompetensi kita tidak harus atau jangan kuat dengan pandangan yang kita lebarkan. Maka ada diadakan pandangan begini, ya Bapak Ibu itu sudah dapat slide-nya, sudah dapat banyak, nanti bisa dibaca catatan. Ya, tidak ada yang sia-sia ya, walaupun ini buat tambahan pengetahuan tapi tidak dipraktekkan dalam dibuat tadi tidak masalah. Ya. Tapi biasanya dengan pandangan yang lebih luas itu, Bapak Ibu nanti kalau mau inovasi bisa lebih mudah gitu ya. Untuk pembelajaran bisa mengenalkan sebenarnya ada fenomena ini dalam perkembangan ya. Seperti itu. Baik,
Apakah ada pertanyaan? Ya, saya selalu narasumber di sini ya, mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah dengan keseriusan ya mengikuti pelatihan ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Tentu banyak kekurangan dari pihak kami ya, mudah-mudahan bisa diikhlaskan, tapi mudah-mudahan tetap membawa manfaat buat kita semua. Kita sama-sama belajar, jadi bukan berarti saya lebih hebat ya, alhamdulillah saya juga masih banyak belajar di sini. Baik, saya akhiri, mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.